Alhamdulillahilladzi arsala nabiyahu bil huda wa salatullahi wa salamuhu ala nabil mustafa Sayyidina Muhammadinil Muqtafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, mempermudah segala urusannya baik urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang rasanya saya Haikal Ramadan dapat kembali bersilaturahim di hari ke-15 bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan semua amal kebaikan dilipat gandakan dalam program Ramadan Bertabur Pahala. Kajian spesial Madrasah Ramadan dengan kajian indahnya memahami perbedaan para ulama, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya yang disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV dan Radio Network dari Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih berada di dalam pembahasan seputar ziarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah kelanjutannya? Inilah Madrasah Ramadan Al-Bahjah TV dan Radio Network. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana rizukna ziyarata habibika sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana ziyaratal haramain. A'inna ya Rabbana ala husni asyam wal qiyam. A'inna ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para perindu ridha Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar, untuk bersama-sama berbekal. Mencari ilmu adalah mencari bekal untuk amal. Tidak ada amal kecuali dengan ilmu. Dan ilmu harus dicari dengan serius. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar. Kita masih di dalam kajian kitab Indahnya Memahami Perbedaan Para Ulama, yang kita sudah sampai kepada pembahasan tentang ziarah kubur, ziarah makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita sudah sampai kepada apa yang kami nukil dari guru kami. Kami tuliskan di sini karena ini kami nukil dari kitab kami juga, yaitu kitab Ramadaniyat. Guru kami Habib Salim bin Abdullah Syatiri menyebutkan dalam kitab Nailul Maqsud, makna syaddir rahli ayujahizal insanu nafsahu wa rahilatahu. Makna daripada syaddir rahal yaitu seseorang menyiapkan diri dan kendaraannya. Fayarhalu li safarin, kemudian dia pergi
dengan kendaraan tersebut untuk bepergian, baik bepergian pendek maupun panjang, safar qasir atau tawil. Kalau tawil itu bisa dikosor sholatnya, kalau qasir tidak boleh dikosor. Qasir pendek, bepergian pendek, yang tempatnya tidak lebih dari 80 km itu pendek, lebih dari 84 dianggap panjang. Jadi namanya syaddur rihal adalah mengencangkan kendaraan, menyiapkan kendaraannya untuk bepergian, baik jauh atau dekat. Di ayat amri minal umur, untuk apapun tujuannya. Wal hadithu, adapun hadis la tusyaddur rihalu, hadis la yamna'u ziyaratal qubur. Adapun hadis ini tidak menunjukkan larangan ziarah kubur. Bal yushiru ila afdaliyatil masajidi thalathati ala ghairiha. Akan tetapi menunjukkan keutamaan 3 masjid di atas yang lainnya. Maksudnya menunjukkan keutamaan 3 masjid saja. Hadis itu menunjukkan keutamaan masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Bukan larangan untuk ziarah kubur. Nggak ada sama sekali. Kama qala jumhur ulama, seperti yang difahami oleh kebanyakan ulama. Wa maknahu, kalau kita rinci maknanya begini. La tusyaddur rihalu, tidak semestinya seseorang menyiapkan kendaraannya ila masjidin, untuk pergi ke sebuah masjid, li fadilati, untuk mengejar keutamaannya. Enggak perlu. Semua masjid sama. Enggak usah kita ngencangkan kendaraan untuk pergi ke masjid yang ada di Istiqlal, atau masjid di Ampel, atau masjid di Demak, atau masjid di Kudus, atau masjid Semarang. Tidak perlu, karena itu sama semuanya. Illa, kecuali kamu bertujuan untuk mendatangi, pergi ke ila thalathati masajid, ke masjid 3 itu, baru kau boleh mengkhususkan pergi ke sana. Kau pergi ke sana, ngenceng ke sana boleh. Karena apa? Memang keutamaannya beda. Wa illa, kalau tidak dimaknai seperti itu, lalu bagaimana maknanya? Maknanya makna yang nggak mungkin, yaitu apa? La tusaddur rihalu ila Arafat, akhirnya menjadi tidak boleh pergi ke Arafah, pergi ke Mina, ziaratul arham, ziarah keluarga, jihad nggak boleh, thalabul ilmi, pergi menuntut ilmu nggak boleh, karena wal ma'isyah, cari rezeki nggak boleh. Karena apa? Itu semua adalah bepergian. Kalau la tusaddur rihal diumumkan, la tusaddur rihal, tidak boleh orang menyiapkan kendaraan untuk bepergian. Wah, kalau tidak boleh bepergian, kita di rumah saja, kemanapun jadi haram dan dosa. Wa dzala yaqulu bihi ahadun albatata. Arti itu nggak ada yang ngomong sama sekali. Tidak ada ulama yang mengatakan tidak boleh kemana-mana, itu nggak ada. Wa haditsu Muslim, adapun hadis Muslim, zuru al-kubur, tentang ziarah engkau ke kubur, sharihun, hadis yang sangat jelas, fi ziyaratiha, perkenan untuk ziarah kubur, fi ayyi makanin, dimanapun tempatnya kubur, jauh atau dekat, qariban kana qariban aw ba'idan, baik jauh atau dekat. Baik, ini adalah penjelasan tentang la tusaddur rihal. Imam Nawawi menyebut dalam kitab Sahih Muslim, was sahihu inda ashabina, menurut ashab Syafi'i, dari ulama Syafi'i, walladzi ikhtarahu Imamul Haramain, yang dipilih Imamul Haramain wal muhaqqiqun, dan para ahli tahqiq, annahu, sesungguhnya, syaddar rahli li ghairi thalathati, sesungguhnya mengencengkan kendaraan, menyiapkan kendaraan untuk bepergian ke selain 3 masjid, la yahrumu wa la yukrah, tidak haram, bahkan tidak makruh. Maka dari mana pengharaman kemakruhan? Wa qalu, dan mereka para ulama berkata, wal muradu, maksudnya, annal fadilatu tamata, sesungguhnya fadilah yang sangat sempurna, keutamaan yang paling sempurna adalah innama hiya fi syaddir rihal, yaitu mengencangkan kendaraan ila hadhihi thalathati khasatan, ketika masjid ini khususnya, ke tempat masjid 3 ini. Jadi ini tentang keutamaan masjid 3 ini, bukan larangan ziarah kubur. Kata syaddur rihal maknanya adalah bepergian atau perpindahan. Bepergian sendiri bukanlah sesuatu ibadah atau sebuah amalan yang dituju dalam melakukan ibadah. Bepergian bukan ibadah.
Bukan ibadah bepergian. Siapa yang mengatakan bepergian bukan ibadah? Bepergian perjalanan bukan ibadah. Baru akan punya nilai ibadah jika tujuannya ibadah. Akan punya nilai maksiat, tujuannya maksiat. Padahal perjalanannya sama. Coba, ada 2 orang naik kendaraan, naik mobil. Dari Cirebon ke Bandung, naik mobil sama. Nggak bisa disifati ibadah, nggak bisa disifati ini. Nggak bisa disifati ibadah, nggak bisa disifati maksiat. Kecuali ketahuan tujuannya. Yang satu untuk silaturahmi, untuk ziarah ibunya, maka nilainya ibadah. Yang satu mau zina di sana, maksiat. Padahal sama-sama melakukan perjalanan. Artinya syaddur rihal sendiri nggak bisa dihukumi. Haram, tidak bisa dihukumi itu. Sedangkan pendapat orang yang mengatakan bahwa bepergian untuk ziarah kubur dan ziarah kubur Nabi tidak diperbolehkan, itu sebenarnya secara tidak langsung mereka menyatakan, mereka sebetulnya secara tidak langsung mereka menyatakan kebolehan ziarah kubur dan ziarah makam Nabi Muhammad, namun hanya untuk penduduk sekitar kuburan tersebut. Ini ada makna yang tersirat. Kalau seandainya kamu tidak boleh mengkhususkan perjalanan untuk ziarah kubur Nabi, berarti yang dekat boleh juga ziarah. Nah, kan begitu. Nah, kalau yang dekat ziarah, lalu yang jadi masalah apanya? Berarti ziarah kubur Nabi kan tetap boleh. Jadi, kalau kita amati, berdasarkan perkataan mereka ini, hanya penduduk Madinah sajalah yang boleh keluar untuk ziarah kubur Nabi. Dan jika ada orang selain penduduk Madinah yang ingin melakukan hal yang sama, maka ia telah melakukan sebuah dosa. Dan ini adalah hal yang sangat jauh dari pemahaman yang benar. Dan bahkan hanya sebuah dugaan yang lemah, bukan dasar ilmu. Karena sesungguhnya, para ulama usul telah bersepakat, annal wasail laha hukmul maqasid. Sarana itu seperti hukumnya tujuannya. Sarana nggak ada hukumnya pada dasarnya. Tapi tujuannya. Jika tujuannya baik, akan menjadi baik. Jika jelek, menjadi jelek. Bahwa sesungguhnya ini, maka jika haji itu hukumnya wajib, berarti wajib pula hukumnya bepergian. Misalnya, haji wajib. Maka untuk sampai kepada haji, kita harus melakukan perjalanan. Maka hukum perjalanan kita adalah wajib. Sunnah pun juga demikian. Menuju ke tempat yang haram, tujuan yang mau ngerjakan pekerjaan yang haram, maka perjalanannya jadi haram. Jadi hukumnya perantara ini, sarana ini disesuaikan dengan tujuannya dong. Jadi sarana ini, wasail ini nggak punya hukum secara sendirinya. Begitu juga hukum ziarah makam Nabi, orang soleh, kerabat, dan kaum muslimin secara umum adalah dianjurkan. Maka seharusnya melakukan bepergian untuk hal tersebut adalah hal yang dianjurkan. Kalau tidak, lantas bagaimana mungkin ada sesuatu diperbolehkan, sedangkan perantara yang semula tidak ada hukumnya, tiba-tiba menjadi haram dilakukan. Kita di seluruh melakukan ziarah, kita disebut silaturahmi. Sementara kerabat kita jauh, tapi dilarang kita bepergian. Lalu bagaimana? Silaturahmi disuruh, tapi pergi nggak boleh. Lalu bagaimana kita sampai kepada tujuan? Ini kan aneh. Adapun tahqiq, pemahaman yang benar, penjelasan detailnya, makna dari hadis la tusyaddur rihal itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, seperti dijelaskan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, yang intinya adalah sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, annal murad minal hadithi, maksud daripada hadis, wallahu a'lam, annal fadilata tammata, sesungguhnya keutamaan yang sempurna, innama hiya fi syaddir rihali, yaitu di dalam kita mengencangkan, menyiapkan kendaraan ila hadhil masajid, ketiga masjid ini. Bi khilafi ghairiha, berbeda dengan selainnya. Fa innahu jaiz, adapun yang lainnya adalah jaiz, boleh-boleh saja. Tapi keutamaan yang sesungguhnya hanya ketiga masjid ini. Wa qad waqa'a fi riwayat Imam Ahmad, telah ada dalam riwayatnya Imam Ahmad, hadits Syahr bin Hausyab, hadisnya Syahr bin Hausyab, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, la yanbahi lil batiyyi, tidak semestinya sebuah kendaraan untuk malali solati, untuk dibawa melakukan solat di masjidin, di masjid, illal masajid ats-tsalatsata, kecuali masjid yang tiga. Al-Masjid Al-Aqsa, Masjid Aqsa, wal Masjid Al-Haram, Masjidil Haram, wa Masjid Hada, dan masjid ke ini. Wa lafdzun dhahirun fi ghairi tahrim, ini menunjukkan zahirnya adalah bukan pengharaman. Jadi ini adalah kisahnya kendaraan tidak perlu dikhususkan untuk melakukan solat di masjid-masjid. Sama semua masjid, kecuali Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram.
Ini. Wa huwa lafdun dhahirun fi ghairi tahrim. Ini menunjukkan kalau tidak diharamkan. Ats-tsani anna an-nahya mahsusun biman nadhara ala nafsihi as-shalat. Yang kedua, dikhususkan ini bagi orang yang nazar untuk salat fi masjid min sairil masajid. Ghairi thalathati. Kalau ada orang nazar di masjid-masjid selain masjid yang 3 tadi, selain Masjid Aqsa, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kalau orang nazar ingin salat di masjid-masjid tersebut, fa inna la yajibul wafa'u bihi, tidak perlu memenuhinya datang ke masjid tersebut. Seperti kita contohkan kemarin, kita di sini nazar mau salat di Masjid Al-Istiqlal. Maka kita tidak perlu pergi ke Masjid Istiqlal. Cukup kita bayar salatnya di masjid manapun sah. Nah, kalau Ibnu Battal, qala Al-Khattabi, Imam Khattabi berkata, lafdzul khabar wa manahul ijab. Lafadznya lafadz khabar, akan tapi di dalamnya adalah mewajibkan. Fima yandurul insanu, apa yang telah dinadarkan oleh seseorang minas sholati sholat. Bil biqa'il lati yatabarraku biha, di tempat yang diduga akan bisa, yang penuh berkah, mau ngambil berkah. Dia ingin ngambil berkah di Masjid Demak. Masjidnya para wali atau Masjid Ampel sana. Nadar, saya mau nadar, mau sholat di sana. Maka sesungguhnya dia tidak perlu. Kalau memenuhi ke sana mah boleh, tapi tidak harus ke sana. Dia bisa dibayar di masjid manapun. Ghairil masajid tsalatsati, ghairal masajidil masajid tsalatsah, kecuali kita nadar ingin ke Masjidil Haram. Contoh, aku nadar mau sholat di Masjid Haram. Maka nggak bisa dibayar kecuali kita pergi ke Masjidil Haram. Masjid yang lain tidak bisa menggantikannya. Nazar di Masjidil Aqsa boleh dibayar di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Karena Masjidil Aqsa adalah yang ketiga urutannya. Masjidil Haram tertinggi, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. 100.000, 1.500 pahalanya. Jauh, 100.000 Masjidil Haram, 1.000 Masjid Nabawi, 500 Masjidil Aqsa. Kemudian, Ats-tsalits yang ketiga, anal murad hukmul masajid faqat. Maksudnya hukum masjid saja. Wa annahu la tushaddu rihalu, sesungguhnya tidak perlu kita mengencangkan kendaraan, menyiapkan kendaraan ila masjidin, ke masjid minal masajid, ke masjid-masjid li sholati fihi, untuk salat ghair hadhihi thalathati, kecuali 3 masjid ini. Wa amma qasdu haril masajid, adapun bermaksud menuju selain masjid-masjid ini li ziarati salihin, untuk ziarah orang saleh, qaribin kerabat, as-sahibin sahabat, atau talabi ilmin, atau menuntut ilmi, atau tijaratin, atau berbisnis, nuzhatin, atau rekreasi, fala yadkhulu fin nahyi, enggak ada larangan di situ, itu pergi-pergi aja. Wa yaitu maru Ahmad bin Tariq Syahr bin Hausab, akan dikuatkan ini dari riwayat Imam Ahmad yang diriwayatkan daripada Sayyidina Syahr bin Hausab. Sami'tu Abu Sa'id, aku mendengar Abu Sa'id, wa dzakartu indahu sholata fit turi, aku sebutkan tentang salat di Tur Sina, Tur. Faqala, qala Rasulullah, dia menyebut hadis Nabi, qala Rasulullah, la yanbaghi lil musalli, tidak perlu seorang melakukan salat antusaddar rihaluhu, untuk mengencangkan kendaraan ila masjidin, untuk menuju masjid yang ingin dia salat di situ, yubtagha fi sholatu, yang ingin dia salat di situ, ghairul Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa wa masjid hadza, kecuali Masjidil Haram, Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi. Maksudnya kalau ada orang niat melakukan sholat di sebuah masjid, nggak usah dipenuhi ke sholat ke masjid tersebut, kecuali dia menginginkan sholat di 3 masjid. Wa syahrun hasanul hadithi. Syahr itu ada hadisnya bagus, bisa diterima. Wa in kana fi ba'dhu dha'fi, biarpun di dalamnya ada sedikit, ada beberapa hal yang dianggap menjadikan lemah hadis tersebut. Wa qala ba'dul muhaqqiqin, sebagian ahli tahqiq, para ulama, qalu illa ila thalathati masajida, kecuali ketika masjid, al-mustathna minhu la ini. Mustathna minhu mahdhuf. Jadi ada pengecualian, ada pengecualian. Ada yang dikecualikan, yang dikeluarkan. Ada yang, jadi ada istilah mustathna sama mustathna minhu. Mustathna minhu itu yang sebelum illa. Jadi begini. Anak-anak pada datang kecuali Ahmad, maka anak-anak ini mustathna minhu. Kecuali Ahmad mustathna, yang dikecualikan. Jadi ada mustathna minhunya, istilah dalam bahasa Arabnya, membahasakannya begini. Jadi kalau bahasa
bahasa mustatsna minhu, kalau menerjemahkan bahasa Indonesianya mungkin gini ya. Mustatsna ada pengecualian. Pengecualian itu ada sesuatu yang dikecualikan dari dari mana? Yang dikecualikan namanya mustatsna. Darinya mustatsna minhu. Jadi gini, misalnya Pak, tidak boleh kamu pergi ke manapun mustatsna minhu, kecuali ketiga masjid. La mustatsna minhu kemanapun. Salat masjid mustatsnanya dikecualikan. Maka di sini maknanya mustatsna minhunya dibuang. Masjid-masjid 3 itu dikeluarkan dari mana? Dari mana yang dikeluarkan? Dari kelompok apa? Jadi jangan mengencangkan kendaraan, tidak disebutkan dari apa. Jangan mengencangkan kendaraan kemana, tidak disebutkan. Tiba-tiba langsung pengecualian. Jangan kau menyiapkan kendaraan untuk pergian, nggak disebutkan kemana perginya. Kecuali ketiga masjid. Nah sebelum kecuali ini kemana? Jangan engkau menyiapkan kendaraan ke Jogja, ke Solo, ke Mekah, ke ini. Ada mungkin, tapi nggak disebutkan di sini. Makhdhuf. Mustatsna minhunya dibuang. Kecuali thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Nah, takdirnya ini yang dikira-kirakan di sini. Yang dikira-kirakan karena ini menerjemahkan. Makanya kalau menerjemahkan biasanya tidak langsung tutup poin. Kalau tutup poin langsung permasalahannya. Kita baca dulu. Sekarang itu kita nakal call biar jelas. Kemudian setelah itu kita simpulkan. Nah, mustatsna imma yuqaddar aman, mungkin dikira-kirakan yang sebelum pengecualian itu umum apapun. Jadi jangan engkau menyiapkan kendaraan untuk bepergian kemana saja kecuali ketika masjid. Itu am. Au khusus au akhas min dalika. Jadi kalau la tusaddu rihal ila makanin fi ayyi amrin kana illa thalathati. Jadi tidak boleh kita menyiapkan kendaraan bepergian kemanapun karena umum kecuali ketika masjid. Kemanapun kecuali ketika masjid. Wah, kalau sudah kemanapun kecuali ketika masjid kita tidak bisa kemana-mana. Au akhas min dalika, atau khusus. Lebih khusus daripada umum tadi. Wala sabila ilal awwali, maka yang pertama enggak perlu. Takdir am enggak perlu. Takdir am enggak perlu lagi kalau begitu. Ifdha ila saddi babis safari, sebab kalau pakai yang pertama enggak boleh kita kemanapun, maka menjadi sebab kita tidak boleh pergi kemanapun, tidak boleh dagang, tidak boleh ziarah, tidak boleh kemana-mana. Litijari di silaturahmi, sahabat silaturahmi, talabil ilmi, nuntut ilmi, wa ghaidah enggak boleh. Wata'ayyana tsani, pasti yang kedua yaitu akhas, dikira-kirakan akhas. Wal aula ayyuqaddar ala ma huwa akthar munasabatan. Maka kalau yang mustatsna minhunya harus yang khusus, maka harus sesuai dong. Wa huwa la tusaddu rihalu ila masjidin lis-sholati fihi illa ila thalathati. Tidak boleh mengencangkan kendaraan untuk sholat di masjid kecuali 3 masjid. Wa ibtulu dzalika qalu man mana asad rihal ila zaratul qabri syarifi, maka menjadi batalah larangan yang mengatakan larangan ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairihi dan yang lainnya min kuburi sholihin, dari kubur saleh. Jadi yang tidak gini, gambarannya begini loh. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya istisna, pengecualian. Ada mustatsna minhu, ada mustatsna, ada yang dikecualikan dan dari mana dikecualikan. Jadi gini gambarannya. Kemarin sudah kita contohkan. Tidak boleh kamu menyiapkan bepergian kecuali ketiga masjid. Tidak boleh menyiapkan bepergian kecuali ketiga masjid. Jadi sebelum kecuali ini nggak jelas bepergian kemana, ngapain. Cuman tiba-tiba ketiga masjid. Maka dalam bahasa pasti ada pengecualian. Yang dikecualikan dari apa? Maksudnya yang tidak boleh itu kemana? Kok tiba-tiba kecuali ketiga masjid? Jadi kamu jangan nyiapkan kendaraan kecuali ketika masjid. Orang pasti tanya, nyiapkan kendaraan untuk apa Pak? Mesti harus ada. Jawabannya apa? Ya, biasanya untuk apa kalau masjid? Kan gitu. Untuk sholat di masjid. Nah, itu yang sesuai. Nah, kalau untuk makan nggak ketemu. Kalau makan resto belakang banyak. Jangan kau nyiapkan kendaraan untuk makan-makan kecuali ketika masjid. Loh, memang makan di masjid. Antara mustatsna dengan mustatsna minhu harus munasabah. Kesesuaian itu yang tepat. Jadi bunyinya begini, kamu tidak boleh
tidak perlu menyiapkan kendaraan untuk melakukan bepergian, untuk melakukan sholat di masjid, kecuali 3 masjid. Jadi dalam berbahasa itu ada kesesuaian antara sebelum ilah dan setelah ilah. Contohnya, ya, mari kita buat contoh. Tidak ada boleh masuk kelas ini kecuali, mungkin kita lagi ada. Tidak boleh masuk ke kelas kecuali Ahmad sama Ali. Untuk sementara, ya, tidak boleh masuk kelas kecuali Ahmad sama Ali. Siapa yang tidak boleh? Siapa? Santri atau manusia? Santri ya atau manusia? Paling tidak manusia oke lah. Apakah mungkin langsung jadi kambing? Tidak boleh masuk ke kelas kecuali Ahmad Ali. Siapa yang nggak boleh? Kambing. Nggak sesuai dong. Dalam bahasa nggak begitu bunyinya. Jadi antara sebelum ilah dan setelahnya itu harus ada kesesuaian. Umumnya begitu. Jadi orang paham, tidak boleh masuk kelas ke sini, tidak boleh masuk kecuali anak kelas 3. Tidak boleh masuk kelas kecuali anak kelas 3. Berarti anak sekolah semuanya kan, kelas 1, 2. Nggak boleh. Tidak boleh masuk kecuali anak kelas 3. Siapa yang nggak boleh? Ayam sama kucing. Oh, ini omongan apa ini? Tidak boleh engkau mengencangkan kendaraan ke masjid-masjid. Tidak boleh engkau tidak boleh kau menyiapkan, tidak boleh kau melakukan bepergian kecuali ke 3 masjid. Sebelum 3 masjid apa itu? Kok tiba-tiba jadi kuburan? Kan aneh. Tidak boleh engkau melakukan bepergian ke kuburan kecuali ke 3 masjid. Lah memang masjid kuburan. Itulah kenapa orang, ini aneh sekali pengharaman ziarah kubur Nabi itu dengan hadis ini. La tusaddu rihalu ilai. La tusaddu rihalu, tidak boleh seseorang menyiapkan kendaraan bepergian ke kuburan jadinya, kecuali ke 3 masjid. Ke kuburan kecuali 3 masjid. Dari mana kuburan keluar dari sini? Perlu mengasah kembali hatinya untuk menanamkan kecintaan kepada baginda Nabi SAW agar tidak salah tafsir. Aneh sekali, makanya para ulama mengatakan ini satu pemahaman yang aneh sekali. Kok tiba-tiba ada kuburan di sini? Mana ada kuburan? Ada riwayat yang lain tentang ziarah kubur malah dianjurkan. Kenapa kok ziarah kubur Nabi jadi nggak boleh? Ziarah kubur aja boleh, kok mestinya kan? Ya mesti boleh dong, nggak ada larangan khusus ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Lah kok gara-gara hadis la tusyaddu rihalu itu larangannya? Tidak boleh engkau ziarah kubur Nabi Muhammad kecuali ke 3 masjid. Mana ketemunya? Kalau dikatakan tidak boleh bepergian kemanapun, berarti lebih luas lagi. Tidak boleh engkau melakukan bepergian kemanapun kecuali ke 3 masjid. Kalau anggap itu lebih benar ini. Cuman maknanya apa? Kamu tidak boleh dagang, kamu tidak boleh ziarah istri, anak, saudara. Nggak ada yang berkata semacam ini. Maka tertentu maknanya adalah tidak perlu engkau mengkhususkan bepergian ke masjid untuk melakukan sholat kecuali ke 3 masjid tersebut, karena keutamaan masjid tersebut adalah sangat berbeda dengan masjid yang lainnya. Maka kalau ada orang nazar ingin sholat di masjid-masjid manapun sama, boleh kita nazar masjid di Aceh, di Banda Aceh sana, boleh kita laksanakan di Cirebon, karena masjid semuanya sama, illa Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Baik, ini adalah tentang yang kami nukil dari kitab Al-Ramadaniyat. Kemudian sebagian ulama ini kemudian kita katakan makna yang kedua inilah kelas kesimpulannya. Kita baca panjang kesimpulannya. Ziarah kubur secara umum adalah dianjurkan seperti yang sudah kita hadirkan pada pembahasan yang lalu. Ziarah kubur secara umum dianjurkan. Dan orang melakukan ziarah kubur tentu tidak dilarang, karena ziarah saja dianjurkan. Masa ziarah diizinkan, perjalanannya nggak boleh? Apa-apaan ini? Aneh sekali. Kita hidangkan makanan, boleh kau isi perutmu dengan makanan ini dengan kenyang, tapi jangan kau makan. Apa-apaan ini? Boleh kau ziarah kubur, dianjurkan ziarah kubur, tapi nggak boleh pergi ke sana. Nggak masuk akal pemahaman itu.
Makanya termasuk mengherankan sekali. Tapi keras sekali orang yang mengharamkan ziarah kubur Nabi itu. Seolah-olah betul-betul. Kok betul-betul luar biasa. Ziarah kubur baginda Nabi. Apalagi itu makna kecintaan. Tanda rindu, tanda cinta ziarah kubur Nabi. Hayati khairun lakum, mati khairun lakum. Berziarah ke kubur baginda Nabi Muhammad, baik secara khusus atau dibarengi dengan ziarah Masjid Nabawi, bukanlah hal yang terlarang. Bahkan sangat dianjurkan. Ada sebagian yang malu-malu dia. Karena hujahnya sangat jelas, lalu malah katakan ini, ziarah kubur Nabi mah boleh asalkan dibarengkan dengan ziarah Masjid Nabawi. Kenapa harus begitu? Ziarah kubur Nabawi sendiri, ziarah kubur Nabi sendiri. Niat sendiri-sendiri boleh, niat barengin juga boleh. Maksudnya ya, dia ragu-ragu untuk mengatakan ziarah kubur Nabawi adalah ziarah kubur Nabi haram karena dia sudah mengharamkan, cuman karena datangkan hujah yang banyak akhirnya jadi ragu-ragu. Hingga ya ziarah kubur Nabi mah boleh, tapi tolong dibarengin dengan ziarah Masjid Nabawi. Enggak perlu itu. Ziarah kubur Nabi. Cuma kalau orang sudah ziarah kubur Nabi, mustahil gak ziarah masjid. Karena apa? Pahala masjid, keutamaan masjid. Ini sengaja kami hadirkan karena anehnya sebagian orang itu. Mohon maaf, kalau ada orang gak mau ziarah kubur saja, oke. Anda tidak ziarah kubur, tapi di saat mengatakan orang ziarah kubur adalah bid'ah, ini kan menjadikan orang-orang sedih sudah ibadah, sudah melakukan kebaikan. Sampai ini ada tangan jahil, sudah dilacak, ketemu dari mana sumber percetakannya dan siapa yang mengasih pengantar buku tersebut. Ada kitab namanya kitab Imam Nawawi, kitab Adhkar Nawawiyah. Imam Nawawi punya kitab Adhkar. Kitab Adhkar dicetak dari dulu, cetak di Mesir, dicetak ini, cetak itu. Ada di bagian akhir bab ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Di situ disebutkan bahwa ziarah kubur Nabi Muhammad adalah termasuk minal qurab, termasuk dari kebaikan gini-gini. Ada kalau tidak salah berapa baris, 7 atau berapa baris gitu. Itu lihat, tangan jahil gara-gara meyakini ziarah kubur Nabi Muhammad haram itu mencetak, dan itu katanya orang hebat ini yang ngasih tahqiq, orang hebat, dipotong, dibuang itu. Khianat ilmiah. Jadi itu ada, jangan bilang ada, itu dibuang, ada sebuah cetakan, itu dibuang itu. Dan dari ini menunjukkan bahwasanya ini menunjukkan mereka yang meyakini tapi merusak bukunya orang. Jadi tidak ingin Imam Nawawi mengatakan itu. Karena menganggap itu sebuah kesalahan. Ziarah kubur Nabi adalah bid'ah haram, tapi kenapa Nawawi mengatakan itu sebuah kebaikan, ngurab, mendekatkan diri kepada Allah termasuk ibadah, dibuang itu. Dan ini ada, kalau yang ini ada pembuangan ini banyak. Jadi pengkhianat itu. Jadi pengkhianat ilmiah, bukunya orang dirusak. Buat buku sendiri dong kalau memang kamu tidak setuju. Kenapa bukunya Imam Nawawi dibuang, dirusak? Kalau bukan karena ada orang-orang yang jahil semacam itu, nggak perlu ini dibahas sebetulnya. Kalau ada orang tidak ziarah kubur Nabi hanya karena gersangnya hati. Seperti orang ibunya meninggal dunia nggak pernah ziarah kubur ibunya, ayahnya. Itu kan kerugian di dia saja. Nggak ziarah kubur Nabi Muhammad, rugi di dia. Tapi di saat mengatakan orang ziarah kubur Nabi Muhammad sebagai sebuah kesalahan, membawa riwayat yang salah, riwayat yang benar, pemahamannya salah, ini kan kacau, menjadikan ragu-ragu. Sampai suatu ketika ada sebuah buku, di mukaddimahnya, satu orang dengan penuh kebanggaan, ada bukunya, dia mengasih komentar tentang ziarah kubur Nabi Muhammad, betul-betul sesuatu yang diharamkan, sampai dia mengatakan, bersyukur Alhamdulillah, saya berada di Madinah sudah 7 tahun tidak pernah ziarah kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangga, ajib kalau orang sudah keblinger luar biasa. Orang pengen rindu ziarah kubur Nabi, tapi 7 tahun tidak ziarah kubur Nabi dan bersyukur. Subhanallah. Jadi karena keyakinannya ziarah kubur Nabi haram, karena salah paham. Suruh baca la tusaddur rihalu, maknanya kayak apa? Suruh renungi dengan keinsyafan. Bukan masalah ta'assub ta'ifi, bukan karena ta'assub tentang kelompok, tidak, lihat dengan saya. Kemudian setelah itu apa? Indahnya memahami perbedaan ulama. Buku ini kita sebut begitu biar orang yang tidak mau ziarah kubur Nabi Muhammad, kalaupun biarpun dia tidak mau, tidak usah mencaci deh, tidak usah mengatakan bid'ah dan sebagainya. Mengatakan bid'ah. Aneh sekali, dari mana pembid'ahan? Unik. Kemudian pelarangan ziarah kubur Nabi Muhammad sangat tidak beralasan dan hanya penafsiran yang salah terhadap hadis. Yakin salah. Jelas begitu kok.
Ziarah kubur Nabi Muhammad tidak harus disertai ziarah Masjid Nabawi. Bisa saja seseorang ziarah ke masjid saja atau ziarah Nabi Muhammad saja. Akan tapi alangkah ruginya orang sudah berziarah ke Masjid Nabawi tapi tidak berziarah ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masalah ziarah kubur baginda Nabi. Semoga Allah mudahkan kita untuk ziarah baginda Nabi di dunia sebelum di akhirat nanti. Semoga yang pengingkar-pengingkar yang biasa dengan lesannya yang tajam, Allah beri keinsyafan dan membaca buku ini adalah dengan penuh keinsyafan sehingga sampai kepada pemahaman. Dan semoga Allah mengampuni semuanya. Dan semoga Allah mudahkan kita ziarah Makkah dan Madinah. Ziarah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Untuk mendapatkan kemuliaan di tempat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Syukron jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan. Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari sosial media. Pertanyaan pertama Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mohon pencerahannya. Saya dulu Islam, namun menikah ikut agama suami. Lalu kemarin 13 Januari 2023 saya kembali ke Islam lagi. Dan saya ingin mengajukan cerai, namun suami menolak. Terus menolak juga untuk ikut ke agama istri Buya. Bagaimana baiknya Buya? Karena saya juga sudah tidak nyaman satu rumah sama suami. Suami juga tidak pernah beribadah sesuai agamanya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu Anda syukuri pertama dan utama adalah Allah telah mengembalikan Anda kepada agama yang Allah ridhoi. Biarpun sebetulnya secara otomatis dengan Islamnya Anda, kemudian suami tidak menyusul di masa iddah Anda, maka ketahuilah bahwa secara otomatis ikatan Anda akan terpisahkan dalam syariat. Sudah tidak ada lagi hubungan suami istri. Karena apa? Suami tidak mau ikut. Jika ada suami istri sama-sama non-muslim, salah satunya masuk Islam, diberi tempo untuk tetap diabadikan pernikahannya adalah lagi di masa iddah, seolah-olah tercerai sebetulnya. Jika di masa iddah diberitakan seperti macam iddah, seperti mencerai. Kalau dia menyusul, maka akan tetap dianggap pernikahan yang dulu itu sah. Kalau tidak menyusul, maka langsung terpisahkan. Jadi Anda sudah tidak ada hubungan dengan suami. Suami Anda adalah bukan suami. Sehingga kalau secara hukum tanpa harus Anda menggugat cerai, Anda sudah terpisahkan. Agama Anda berbeda dengan suami, Anda seorang muslimah. Suami adalah non-muslim. Dan banyak yang semacam ini. Cuman biasanya yang akan ditanya, apa langkah selanjutnya? Yang jelas Anda bersyukur, Anda beriman. Biarpun ternyata masih berkumpul dengan suaminya, tetapi iman Anda adalah keberuntungan bagi Anda. Baru Anda setelah itu berpikir bagaimana Anda menjauh karena apa? Sudah bukan suami lagi. Dan itu bukan berarti harus bermusuhan, tidak. Perceraian dalam Islam itu ada. Dan tidak harus bermusuhan. Maka biar kalau suami Anda belum mau masuk Islam, dia masih dengan agamanya, maka Anda harus berpikir untuk menjauh dari suami tersebut atau mantan suami, karena Anda sudah tidak ada hubungan lagi dengan suami Anda. Cuman prosesnya Anda yang lebih tahu tentang kemampuan Anda. Mungkin ada anak-anak di bawah naungan Anda, kita tidak mengerti. Yang jelas Anda fahami bahwa Anda sudah tidak punya jalinan resmi, jalan yang halal dengan suami Anda. Maka menjauhlah Anda dengan cara baik. Karena ada yang semacam ini, ada di bawahnya ada 5 anak. Seorang perempuan mengatakan, aku masuk Islam. Suamiku tidak mau masuk Islam.
dan aku punya anak 5. Tapi aku belum mampu untuk meninggalkan karena urusan ekonomi. Yang biaya anak saya siapa dan seterusnya. Lalu bagaimana? Sudahlah, Anda sudah masuk Islam, sudah beruntung sekali. Adapun kekurangan dalam beragama nanti disempurnakan sambil jalan. Difahamkan betul. Jangan langsung, kau lari, kau ini. Entah. Ya belum tentu dia mau. Bisa jadi saking beratnya dia masuk Islam karena tantangannya, lalu bisa saja nanti malah ada godaan-godaan. Na'udzubillah. Bisa jadi kembali kepada agama yang dahulu. Yang jelas hukumnya seperti itu, tinggal Anda kuatkan ikatan Anda dengan Allah, keimanan Anda, maka itu yang menjadikan Anda berani untuk mengambil langkah. Yang jelas, selagi suami tidak mau masuk Islam, berarti jalinan Anda terputus selagi Anda melewati 3 kali suci kalau Anda tidak punya kandungan, atau setelah melahirkan jika Anda punya kehamilan. Karena seperti orang masa iddah, jika sudah berlalu masa itu, maka terputuslah hubungan suami istri. Kalau suami menyusul di masa iddah, maka dia akan langsung seperti pernikahan yang dulu bisa dilanjutkan. Cuman tadi masalah pernikahannya dengan cara apa? Mengikuti agama suaminya, Bu. Oke, berarti dia murtad. Keluar dari Islam atau bagaimana? Dia mengikuti agama suaminya. Baik, semula. Berarti kemudian masuk Islam kembali, wahai saudariku, yang semoga dimuliakan, Anda sudah beruntung. Anda kembali kepada agama yang Allah ridhoi, itu dulu yang perlu Anda syukuri. Baru selanjutnya, sesuai dengan kemampuan Anda, dan kuatkan iman Anda, maka bersama kuatnya iman Anda akan mampu untuk mengambil langkah. Yang jelas, suami Anda saat ini adalah bukan suami Anda. Akan tapi, di samping ukur adalah Anda sendiri. Yang jelas, iman nomor 1. Ada orang beriman masih minuman keras. Ada orang beriman berzina. Ada orang beriman mencuri. Tapi iman itu yang paling tinggi nilainya. Hanya urusan dosa-dosa nanti ada hitungannya di hadapan Allah. Maka kurangi dosa Anda. Mungkin Anda menghindari untuk berhubungan suami istri. Biarpun mungkin satu rumah. Dan sebisa mungkin untuk tidak melayaninya. Bahkan anjurkan agar dia menikah lagi karena dia punya agama. Biar dengan wanita yang sama dengan agamanya. Maka saat itu Anda mulai menjauh perlahan demi perlahan dengan cara yang baik. Yang jelas dia adalah bukan suami Anda. Ini adalah perlu uslub juga, perlu cara yang indah. Karena tidak semua wanita kuat langsung misah meninggalkan suaminya. Yang ada hubungannya dengan siapa yang biaya anaknya dan seterusnya dan seterusnya. Baik, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bisa bertanya dengan satu orang, satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Baik, kami mulai dari jamaah laki-laki, kami persilahkan. Baik, kami memberikan kesempatan kepada jemaah perempuan untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan. Baik, Buya, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari sosial media. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi sakit depresi atau sakit jiwa, namun dokter menganjurkan puasa. Namun menurut Habib bilang tidak wajib puasa. Maka yang mana yang harus saya turuti? Namun ketika saya tidak sholat, ayah marah-marah, namun ayah belum sholat. Maka bagaimana saya harus bersikap? Mohon solusinya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dokter, dia tidak usah. Dia suruh berpuasa. Iya. Menurut dokter dia suruh berpuasa untuk terapi barangkali ya. Tapi menurut siapa? Habib. Habib. Dia tidak usah berpuasa. Puasa. Baik. Gini loh ya. Pandangan memang orang sakit itu sakit yang parah boleh tidak berpuasa. Tapi kata siapa? Kata dokter yang pertama, dokter yang ahli, yang ngerti tentang penyakit. Yang kedua, sesuai dengan pengalaman pribadinya. Ustadz tidak berlaku di situ. Kalau dia pengen puasa dan puasa tidak bahaya, kemudian dokter mengatakan boleh dan menganjurkan puasa, maka omongan Buya tidak sah. Karena yang perlu didengar adalah omongan dokter berkenaan dengan urusan penyakit.
Sementara dokternya mengatakan puasa, barangkali justru itu menjadi wajib. Kalau seandainya puasa sunnah menjadi wajib, apalagi puasa Ramadan. Karena apa? Dokter, ahlinya yang lebih tahu. Mungkin itu termasuk bentuk terapi, kita tidak mengerti. Jadi mohon, ini adalah masalah kesehatan, harus dikembalikan kepada ahlinya. Ingat, orang sakit boleh tidak berpuasa dengan catatan pertama. Menurut tenaga medis ahlinya yang mengatakan bahwa kalau kau puasa bahaya, maka Anda tidak boleh puasa. Atau pengalaman diri Anda, Ustadz tidak masuk di sini. Siapapun Ustadz itu, tolong. Jadi, sepertinya kalau dilihat itu, sekali lagi dokter menganjurkan puasa, berpuasalah. Maka Anda perlu penyembuhan dari dokter tersebut. Penyembuhan dari petunjuk dokter tersebut, maka berpuasalah. Jika ada yang mengatakan tidak harus berpuasa, apa yang menjadikan, apa alasan tidak wajib berpuasa? Kan begitu. Kan dia sakit. Ternyata yang ngobati mengatakan puasa. Yang problem kan kebalikannya. Sebenarnya ini nggak akan jadi problem. Anda puasa dong karena Anda bersama dokter. Yang jadi problem begini. Dokter yang mengatakan tidak boleh puasa. Ustadznya mengatakan harus puasa. Anda baru mempermasalahkan, mana yang harus saya dengar? Dokter mengatakan jangan berpuasa. Dokter mengatakan jangan berpuasa, ustadznya mengatakan berpuasalah. Itu Anda sedikit bingung, biarpun bingung Anda berakhir, bahasanya dengar kata dokter bahasanya tidak perlu puasa. Ini kebalikannya, mestinya Anda puasa, sama dokter suruh puasa, ya tambah dengar dong, dokternya nyuruh puasa kok, kenapa pusing? Dokternya nyuruh puasa. Berarti ini kesembuhan akan didapat melalui petunjuk dokter. Dan dokternya nyuruh puasa, ya sudah puasa. Kemudian apa tadi? Sholat. Gimana sholat? Ayahnya menyuruh ia sholat, akan tetapi juga ayahnya belum sholat, Bu ya. Baik. Saudaraku tercinta, biarpun Anda sakit depresi, tidak boleh Anda jangan Anda menganggap kalau depresi itu pasti nggak bisa benar. Anda bisa baik. Anda bisa baik, Anda bisa betul, Anda bisa sehat, tolong nanti datang kepada psikolog untuk mengobati penyakit Anda. Yang membimbing Anda untuk bisa sembuh. Jadi gini, ibadah itu karena Allah, bukan karena orang tua atau anak. Masa sholat aja orang lain. Kamu nyuruh saya sholat, tapi kamu sendiri tidak sholat. Loh, apa urusannya? Dia nyuruh sholat, dia tidak sholat. Sholat itu bukan karena perintah ayah kita. Sholat itu karena perintah Allah. Baik ayah menyuruh atau tidak menyuruh, kita harus sholat. Jadi permasalahannya adalah mungkin keimanan kita tidak ada, kropos sehingga mempermasalahkan siapa yang nyuruh. Jadi sholat itu kewajiban dari kita, biarpun ayah Anda tidak menyuruh Anda sudah wajib sholat. Ingat. Ayahnya tidak sholat, nyuruh Anda sholat. Ayah Anda itu bukan menyuruh sholat, yang nyuruh sholat Anda itu Allah. Ayah Anda mengingatkan Anda saja untuk sholat. Yang nyuruh sholat Anda adalah Allah. Aqimus sholata. Bukan orang tua Anda. Kalau orang tua Anda tidak melakukan sholat, dia yang rugi. Tapi perintah Allah tetap berlaku untuk Anda. Anda orang yang sehat, Anda orang yang normal, Anda orang yang tidak punya masalah. Depresi bukan berarti harus tidak sholat, depresi artinya kegelisahan, mental, sebagainya bisa sholat. Jadi sampai derajat depresi tinggi, gila. Jadi seperti itu. Maka jangan sholat Anda karena perintah manusia, berarti bukan karena Allah dong. Saya melakukan sholat karena perintah Allah. Adapun di saat orang tua saya mengingatkan saya, bukan nyuruh sholat, mengingatkan, bahasanya suruh, ayo sholat. Sebelumnya memerintah sholat kita adalah Allah, bukan orang tua kita. Seperti itu, ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesembuhan kepada Anda. Orang sakit seperti ya, seperti itu, Masya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang fase penyembuhan setelah operasi lutut. Sementara kaki diperban dan berjalan dengan alat bantu. Saat saya buang air kecil atau besar, dengan keterbatasan gerak saya sering terjadi najis terciprat ke pakaian dan perban kaki. Yang mau saya tanyakan, Buya, bagaimana tata cara saya sholat dengan kondisi najis pada perban kaki yang tidak bisa dilepas ini? Mohon penjelasannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, najis yang ke perban kaki yang tidak mungkin ada lepas adalah tetap najis.
Dan tidak akan bisa menjadi suci kecuali sudah Anda sucikan dengan air. Tapi mensucikan dengan air pun tidak mungkin karena perban nempel dengan luka Anda atau sakit Anda. Lalu bagaimana sementara waktu sholat tiba dan Anda harus sholat? Maka jawabnya Anda tetap sholat. Dengan wudhu yang semampu Anda. Kemudian Anda melakukan baju yang semampu Anda suci. Adapun najis yang ada di perban Anda adalah tetap najis. Anda sholat dengan perban yang ada najisnya. Maka sholat Anda sah, cuman bedanya begini. Bedanya adalah Anda wajib mengulangnya. Tapi Anda tidak dosa. Kalau Anda tidak sholat dosa, jangan dianggap, loh kok harus ulang berarti tidak dianggap? Oh tidak. Sholat Anda saat ini dianggap. Cuman karena Anda tidak sempurna dalam memenuhi syaratnya, maka sholat Anda dianggap sah, cuman bedanya adalah Anda harus mengulang. Kaidahnya begini, semua sholat yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syaratnya, karena ada udzur, maka sholat itu dianggap sah, cuman harus mengulang, kecuali masalah menutup aurat. Jika ada orang tidak punya baju, tidak tahu hidupnya di mana, nggak ada untuk menutup dirinya. Tiba-tiba aja dia hidup di atas batu begitu, batunya terapung di atas laut, makan bingung. Cari penutup, cari daun juga nggak ada. Maka dia sholat dalam keadaan tidak pakai baju. Maka biarpun syarat sahnya sholat harus menutup aurat, dia telah sholat tidak pakai baju, maka tidak wajib mengulang karena menutup aurat termasuk pengecualian. Tapi orang tidak wudu, tidak punya wudu, tidak punya tayamum, seperti itu faqidu tahurin. Mau wudu nggak ada air, mau tayamum tidak ada debu, tidak tahu hidupnya juga di mana dia. Sepertinya dia gantung di awang-awang dia. Lalu dia melakukan sholat, sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, sholatnya sah. Tapi ingat, karena tidak memenuhi syarat, maka harus diulang. Sama, Anda seorang wanita bepergian, laki-laki bepergian, sementara celananya najis, tidak tahu kena najis, mungkin waktu pipis, kena dan sebagainya. Kemudian waktu sholat sudah tiba, di atas kendaraan. Enggak mungkin kendaraan umum langsung ganti celana begitu seorang perempuan. Kacau nanti, tetap sholat dalam keadaan bajunya kena najis. Cuman apa? Nanti harus diulang. Contoh lain lagi, Anda sholat, Anda di kereta, atau di pesawat, ngadapnya ke timur. Sementara sholat subuh mau habis, Anda harus sholat. Anda sholat di atas pesawat, tidak mungkin Anda menghadapkan diri Anda ke kiblat. Karena pesawatnya sempit, duduknya nggak mudah untuk menghadap ke kiblat. Anda sholat melawan kiblat, ke arah timur. Maka ketahuilah, sholat Anda sah. Cuman Anda harus mengulang. Kenapa? Karena Anda telah tidak memenuhi syaratnya. Karena udzur. Semuanya begitu kaidahnya. Jadi Anda tetap sholat hamba Allah dengan perban yang ada najisnya. Cuman apa? Nanti kalau sudah sehat diulang. Dan jangan katakan sholatnya tidak sah. Sah sholatnya, cuman wajib diulang. Sah sholatnya, cuman wajib diulang. Dan ngulangnya nanti kapan-kapan kalau Anda mampu. Semoga Anda cepat sembuh. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan juga doa keberkahan. Buka bersama esok hari, insya Allah hari Sabtu, di pesantren. Kami himbau kepada Anda yang mendengar suara ini. Kita bisa buka bersama nanti acara burdah. Habis majelis ini ada burdah, ada nasyid, ada tausiah, ada takjil, sholat maghrib berjamaah, asya, makan malam, taraweh. Himbau untuk bisa membawa alat-alat sholat sendiri ya, takut ada gerimis dan sebagainya. Bagi Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751-4444-131, kode bank 451. Baik, bagi yang ngirim nasi bungkus juga bisa ngirim nasi bungkus langsung ke nomor 0811-2222-1171. Baik. Kemudian infak untuk takjil, ayo. Ingin bergabung untuk menyenangkan santri di takjil untuk buka. Untuk berbuka puasa. Yang ingin menyenangkan para santri langsung ke Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 751-444-3038, kode bank 451, atas nama Infak Ramadan Al-Bahjah. Untuk bisa konfirmasi ke nomor telepon 081-222-722-164. Kemudian Infak Center Al-Bahjah, ini untuk operasional pondok pesantren. Alhamdulillah yang bergabung dengan grup infak sudah sangat banyak. Akan tapi keperluan pondok lebih banyak lagi. Maka yang sudah bergabung istiqomah lah, yang belum jangan ragu, jangan ketinggalan.
langsung ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 7200 4292 atau 7400 7333 Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Al-Bahjah, kode bank 451. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami, ampuni keluarga kami, ampuni semua. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka. Ya Allah, wahai dan yang maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami lemah, berikan kekuatan. Sempit rezeki lapangkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang. Dan kami mohon jadikan Ramadan ini Ramadan kemuliaan, kejayaan untuk kami. Mudahkan kami untuk mengisi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan dengan jasad kami, kebaikan dengan hati kami, kebaikan dengan harta kami, kebaikan dengan keahlian kami, kebaikan dengan diri kami, kebaikan dengan keluarga kami, kebaikan dengan apapun yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jauhkan negeri ini dari pecekcokan. Dan berikan ketentraman, kedamaian di negeri ini. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Assalamualaikum. Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan sore hari ini. Tetap istiqomah mengikuti program Ramadan Bertabur Pahala selanjutnya dalam kajian spesial Halaqah Fajar di Al-Bahjah TV, damai dan menyejukkan, serta Radio Network Inspirasi Spirit Hati. Akhirnya saya Haikal Ramadan selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.